Indonesia memiliki ragam budaya dan beraneka macam ras dan suku bangsa. Setiap peninggalan dari keberagaman kebudayaan itu masihlah dilestarikan sampai saat ini. Napak Tilas bakal mengulik tempat-tempat bersejarah di Sumatera Barat. Yang dipandu oleh Rini Putih Intan Suri, kita bersama-sama mengulas kembali sejarah dari tempat dan objek peninggalan budaya Minangkabau di masa lampau. Halo teman-teman semua, kali ini aku Rini Putih Intan Suri bakal temani teman-teman di program Napak Tilas yang akan mengulas seputar sejarah unik dan menarik tentunya yang ada di Sumatera Barat. Kali ini Intan ada di Istana Basa Pagaruyung. Penasaran kan gimana sejarah unik dan menarik di Istana Basa Pagaruyung? Yuk stay tune di Napak Tilas. Pada bumi yang memberikanmu pangan, pada alam yang memberkahi. Nah, for your information, Istana Basa Pagaruyung merupakan kerajaan terbesar yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat dengan Raja pertama Adityawarman tahun 1347. Memiliki ornamen yang cukup unik dan arsitektur yang luar biasa rancangan Datuk Tante Jegur Hano. Memiliki filosofi yang cukup unik dan sangat menarik untuk dibahas di Napak Tilas. Ibu Pertiwi menangis lara. Istana Basa Pagaruyung atau yang bernama resmi Rumah Gadang Istana Basa Pagaruyung merupakan salah satu istana kerajaan di masa lampau yang masih bisa dinikmati di masa kini. Istana Pagaruyung menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang berlokasi di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kalau boleh tahu Kak, fungsi dari rumah gadang ini apa aja ya Kak? Kalau fungsi rumah gadang ini sebenarnya bukan hanya rumah gadang, ini adalah istana. Jadi ini adalah tempat tinggal dari Raja Kerajaan Pagaruyung. Nah, fungsionalnya memang sebagai tempat tinggal raja, sekaligus juga pusat pemerintahan bagi Kerajaan Pagaruyung pada saat itu. Tapi kalau sekarang sudah dialihfungsikan sebagai tempat wisata, jadi sudah tidak ada keluarga kerajaan yang tinggal di sini. Oh, tidak ada keluarga kerajaan yang ada di sini lagi Kak. Lalu kalau boleh tahu, ini beberapa tiang ini memiliki perbedaan, salah satunya tiang yang kuning ini Kak. Iya. Di antara tiang-tiang yang lain, apa yang membedakan tiang yang warna kuning ini dengan tiang yang lain Kak? Nah, kalau bicara soal tiang yang ada di dalam Istana Basa Pagaruyung itu jumlahnya ada 72 tiang. Semua tiang yang ada di dalam ini posisinya miring sesuai dengan posisinya masing-masing, tapi hanya satu tiang kuning ini yang berdiri lurus sebagai poros. Namanya adalah Tonggak Tuwo. Nah, di dalam di sini ini ada tiang yang dulu juga dijadikan sebagai Tonggak Tuwo pada rumah gadang atau istana replika pertama. Nah, kita tanamkan di sini, dia satu-satunya tiang yang berdiri lurus, kemudian dia adalah tiang pertama yang diletakkan untuk menutup istana. Makanya dia berbeda. Apakah ada pembeda antara warna-warna tiang yang lain dengan warna kuning ini Kak? Kalau warna tidak ada, karena memang kalau warna itu hanya warna tiang kuning ini diberi dibalut warna kuning karena dia sebagai tonggak tuhunya, sebagai tiang utama. Kalau yang lain yang pakai warna itu karena bawaan dari tonggak ruangan yang dia topang. Kalau yang di sana warnanya hitam itu karena dia menopang tiang untuk bilik rajo. Bilik rajo itu kamar raja, itu warna tirainya memang harus hitam. Karena hitam itu melambangkan
kekuatan dan kekuasaan raja. Sedangkan yang sebelah situ warnanya kuning itu karena dia menopang ruangan untuk bundokan ruangan bundokan itu warna tirainya warna kuning. Kenapa? Karena di Minangkabau wanita itu diibaratkan dengan warna emas. Jadi berarti emas itu adalah logam yang mulia, kemudian mahal, kemudian indah, dan gak semua orang yang bisa punya emas, makanya warnanya kuning. Nah, tiang yang di depan bundokan itu warnanya jadinya kuning. Antara kamar raja dengan bundokan doang, lalu kamar ruangan yang ada di sini itu fungsinya untuk apa ya, Kak? Yang ruangan yang tirai-tirai di depan kamar, di depan jendela itu ada 7 kamar. Itu adalah kamar untuk putri raja yang sudah menikah. Jadi kalau di Minangkabau itu kamar hanya diperuntukkan untuk perempuan. Jadi di lantai 1 untuk anak perempuan raja yang sudah menikah, lantai 2 untuk anak gadis. Lantai 2 untuk anak gadis. Dan yang paling unik nih, Kak, kita duduk ya, Kak. Kalau yang paling unik yang menurut Intan pengen tahu ya, Kak, gimana ada tangga yang cukup sulit untuk ditapaki gitu, Kak, untuk ke atas gitu. Itu kok besarnya kecil-kecil gitu, Kak? Kalau untuk ukuran kecil-kecilnya itu disesuaikan karena tangga itu adalah tangga yang dilalui oleh anak gadis Minangkabau. Kalau dulu anak gadis Minangkabau itu pakaiannya sopan, mereka memakai rok. Kalau di bahasa Minang roknya itu rok salam. Rok salam memang sempit. Nah, untuk ukuran kaki kecil dan roknya yang sempit, maka cocok dia jalan di tangga yang kecil-kecil karena memang tangga tersebut digunakan untuk anak gadis. Jadi cara jalannya pun itu berbeda. Untuk orang yang kakinya panjang, kalau mereka jalan di tangganya kakinya seperti ini, maka ujung tumit kakinya akan nyangkut karena ada lubang di antara tangganya. Tapi kalau orang yang kakinya kecil, dia kakinya nampaknya seperti ini. Jadi kita turunnya itu dari sini itu turunnya seperti ini. Nah, itu makanya tangganya jadinya harus kecil-kecil, semuanya diperuntukkan untuk anak gadis. Oh, jadi gitu ya, Kak. Lalu ini ada 3 tingkatan ya, Kak. Yang tingkat yang paling atas yang di sini untuk yang sudah menikah, tingkat nomor 2 yang anak gadis, yang tingkat nomor 3 kalau itu fungsinya apa, Kak? Ruangan lantai 3, nama ruangannya itu adalah Mahligai. Mana ruangan tersebut diperuntukkan untuk menyimpan benda-benda kebesaran raja seperti harta raja, mahkota raja, pedang raja itu disimpan di lantai 3, sekaligus juga sebagai ruangan rapat untuk Raja Tigo Selo. Karena di Minangkabau itu kan ada 3 raja, raja alam, raja adat, raja ibadat. Nah, mereka rapatnya itu di lantai 3. Kayak Tigo Tungku Sajarangan ya, Kak? Oh iya, nah kalau di Minangkabau itu kan adalah jenis pemimpinnya. Pemimpin yang untuk kerajaan Pagaruyung itu ada 3 raja. Raja Tigo Selo. Istana Pagaruyung yang dapat dikunjungi di Kabupaten Tanah Datar saat ini merupakan replika dari istana aslinya yang hancur karena terbakar pada tahun 1976. Kerajaan ini dibangun kurang lebih pada abad ke-17. Nah, untuk Istana Basa yang asli itu berlokasi di atas Bukit Batu Patah, namun naasnya terbakar habis pada tahun 1804 saat terjadinya Perang Padri. Istana baru didirikan kembali, tetapi naasnya terbakar lagi pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976, yang meski demikian gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang disebut juga PRRI. Nah guys, itulah sejarah yang ada di Istana Basa Pagaruyung, Sumatera Barat. Maka dari itu, kamu harus banget datang kemari karena di sini tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga wisata edukasi yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya Rini Putih Intan Suri, stay tune di Napak Tilas di episode selanjutnya tentang Nagari Terindah Desa Pariangan di Minangkabau. Stay tune!